Oke, itu pertanyaan Desika sudah masuk. Jadi dari antara arus kas itu ada salah satu jawabannya gitu kan? Iya, yang tidak termasuk dari Oci, ya. Yang mana K1? Pak, untuk tanya satu kelompoknya satu orangnya Pak? Harusnya segitu ya. Jadi kelompok 5 kan udah diwakili Desika. Juliana tuh nanti lah. Atau biasanya sih kelompok lain udah bertanya, saya kasih bonus satu lagi. Gak apa-apa lah. Berarti kelompok 2 Dan ya, tinggal kelompok 2 lagi yang belum tanya ya. Kelompok 4 udah. ini break. Oke, kelompok 2 udah masuk pertanyaannya ya. Saya di sini mau jawab, saya coba jawab pertanyaan dari kelompok 5 dan nanti. Jadi yang membedakan laporan rugi komprehensif dan laporan dengan laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi itu lebih ke yang udah realisasi, kerugian yang telah direalisasi, sedangkan pendapatan komprehensif lain itu yang menyajikan keuntungan yang belum direalisasi atau kerugian juga termasuk ke sana, tapi bagian yang belum direalisasi. Nah, itu perbedaannya sih. Mohon maaf itu kurang tepat jawabannya. Itu udah lain lagi pembahasannya. Laba rugi konsolidasi yang belum direalisasikan itu namanya laba atau rugi yang ditangguhkan. Kalau yang ditangguhkan posisinya bukan di laba rugi ya, itu posisinya di neraca. Jadi nggak nyambung dengan jawaban. Coba cari jawaban yang lebih tepat ya. Satu kelompok satu aja pertanyaannya Pak. Biasanya masing-masing kelompok tanya dulu satu, baru dikasih lempar satu lagi. Iya Pak, ini kami dibully satu kelompok dua Pak. Ya nggak apa-apa. Oh nggak bisa. Kali Pak. Saya ingin bertanya pada kelompok 3 itu. Karena tidak berpengaruh terhadap arus kas. Ivani mana? Ivani. Pertanyaannya, mengapa perhitungan dan beban harus? Maksudnya perhitungan apa dan beban apa ya? Perhitungan pendapatan dan beban kali ya? Yang di materi mereka kan ada Pak yang di luarnya. Hah? Jadi saya mau nanya, mengapa itu mengapa ya masih ada beban yang mereka bahas itu pembawaan pertimbangan dari mana? Berarti perhitungan pendapatan dan penghasilan dan beban ya? Nah, kurang lengkap kalimatnya, jadi bingung.
Pertanyaannya Juliana dengan pertanyaan saya itu nyambung. Jadi kalau bisa sekali jawab langsung. Ya. Ya, tadi kita udah jawab. Mana tadi ada saksi, ada spesifik. Coba. Biasanya kalau nggak punya aku ada baca dulu pertanyaan. Kenapa ada dalam perusahaan? Sebenarnya kalau menurut saya itu pemegang saham pengendali sama mayoritas itu sama aja. Kenapa dia disebut pemegang saham pengendali itu? Karena dia memiliki saham mayoritas dalam suatu perusahaan. Biasanya dia tuh berdiri perusahaan tersebut dan persentase sahamnya ini banyak sehingga dia memiliki daya tawar untuk menentukan arah perjalanan dan pengembangan perusahaannya. Harap tenang ya, jangan berisik. Dia disebut juga pengendali karena memiliki peran untuk mengendalikan kebijakan yang akan diambil oleh manajemen perusahaan. Jadi dia punya mayoritas saham tersebut. Sebenarnya mau sama aja, tapi dia disebut pengendali karena dia juga bisa mengendalikan. Jadi maksudnya kan ada direktur, dia sahamnya tidak mayoritas, tapi dia sahamnya tidak mayoritas, maksudnya sahamnya kecil, tapi dia disebut dengan saham pengendali. Karena mungkin dia memiliki wewenang untuk mengendalikan perusahaan itu dan mengambil kebijakan, makanya dia disebut pengendali. Harusnya seperti itu. Kenapa? Tapi biasanya orang yang mayoritas dan pemegang saham pengendali itu biasanya dia mungkin memiliki perusahaan dan memiliki saham dalam persentase yang banyak sehingga dia juga bisa mengendalikan saham perusahaan tersebut. Jawabannya kok pakai kata mungkin ya? Kalau menurut yang saya baca seperti itu. Jadi kalau di atas 50% boleh dikatakan langsung pengendali kan? Ya. Tapi kalau di bawah 50% apa boleh dikatakan pengendali? Bisa loh. Bisa. Misal di bawah 50%-nya dia punya saham 40%. Yang lain punya sahamnya di bawah 30%. Berarti dia tetap tertinggi kan? Iya. Dia juga pengendali sebutannya. Persentase dia pokoknya lebih banyak. Iya. Jadi itu ada 3 itu. Dimiliki sepenuhnya itu berarti antara 50 sampai 100%. Itu udah otomatis ya, pasti pengendali itu. Yang kedua, di bawah 50% tetapi dia masih pengendali. Kayak yang contoh saya barusan bilang. Yang ketiga, di bawah 50% dan bukan pengendali. Berarti itu dia minoritas sebutnya. Tadi kan ada disebut ya. Kenapa tidak pakai istilah minoritas dan mayoritas, tapi sebutnya pakai istilah pengendali dan non pengendali. Ya, kita kalau bicara mayoritas atau minoritas itu kan kurang enak ya dengarnya ya. Seperti etnis gitu ya. Nah, jadi karena kurang enak, terus di luar negeri juga mengadopsinya menggunakan istilah controlling interest atau kepentingan pengendali, atau non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Jadi menggunakan istilah kepentingan pengendali itu rasanya lebih sopan ya secara tata krama. Terkait pertanyaannya Fendi tadi, perusahaan yang sahamnya tidak mayoritas tetapi masih bisa disebut pemegang saham pengendali. Ya, seperti yang tadi ya. Udah saya jelasin. Bisa dipahami? Oke. Silakan lanjut. Yang dari kelompok 2 itu siapa namanya ya? Oh, Sarila ya, sorry.
Soalnya nama di WA-nya ERR. Saya nggak terbaca namanya tadi. Ini pasang di depan, bukan di depan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica Putriani kelompok 5. Bagaimana jika suatu perusahaan memberi saham perusahaan atau anak perusahaan membeli saham dari pemegang saham dengan harga di bawah nilai buku? Berarti kan itu minoritas ya kan? Non pengendali. Ya. Jangan bilang minoritas lagi. Non pengendali dan pengendali. Pak, Ya. tadi Bapak tanyakan kas mana yang tidak masuk dalam laporan Komprehensif lainnya. Kalau menurut saya ini Pak, operasional Pak. Harus kas operasional karena harus kas operasional itu dia itu ini Oke, lanjut dulu. Yang ini dulu. Jawabannya presentasi kepemilikan perusahaan meningkat, tetapi saham perusahaan induk pada nilai buku anak perusahaan meningkat. Maaf, itu pertanyaan siapa tadi? Jessica Putriani, Pak. Jessica. Membeli saham. Oke, jawabannya apa? Presentasi kepemilikan perusahaan induk meningkat, tetapi saham perusahaan induk pada nilai buku anak perusahaan meningkat. Bentar, agak sulit saya pahami kalimatnya itu. Kepemilikan induk meningkat. Saham induk perusahaan meningkat, saham anak perusahaan meningkat, terus jadi maksud pertanyaan Desika itu si induk perusahaan memberi saham kepada anak perusahaan atau si anak perusahaan membeli saham dari pemegang saham dengan harga di bawah nilai buku gitu ya. Apa benar seperti itu? Coba satu-satu dulu jawabnya. Jika memberi saham perusahaan itu gimana? Oke, pertanyaan yang lain gimana? Fendi ya. Fendi punya udah kan? Fendi udah. Udah. Pertanyaan Kevin. Saya Kelvin ingin menjawab pertanyaan dari Kevin. Jadi jawabannya tidak semua perusahaan memiliki laporan keuangan konsolidasi. Mengapa demikian? Pada prinsipnya bentuk laporan ini dibutuhkan ketika perusahaan induk memegang kuasa terhadap anak perusahaan.
Adapun laporan keuangan ini harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, induk perusahaan membawahi lebih dari satu atau dua entitas dari anak perusahaan dibuktikan dengan kepemilikan saham dari induk perusahaan. Yang kedua, kepemilikan saham induk perusahaan harus lebih dari 50% saham dari anak perusahaan. Yang ketiga, induk perusahaan memiliki kendali penuh terhadap anak perusahaan. Sekian, terima kasih. Oke, saya juga puas ya, kebetulan puas. Karena 3 kriteria yang dia barusan sebutkan itu benar, udah tepat. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Jadi kalau saham kalau saya sebagai induk perusahaan, saya hanya punya satu anak perusahaan dan itu pun jumlahnya sangat kecil, ya itu nggak perlu dilakukan konsolidasi. Untuk apa? Hanya bikin repot. Mending kita catat aja sebagai investasi. Kita invest 10% saham di perusahaan ABC, nilainya 2 miliar, ya udah 2 miliar kita catat sebagai investasi di neraca. Gak usah ribet-ribet pakai laporan konsolidasi, gitu ya. Nah, kecuali kalau kita punya saham di atas 50%, berarti kan ibaratnya udah memang perusahaan kita lagi itu sendiri, berdiri sendiri lah. Maksudnya udah betul-betul jadi punya kita itu kalau di atas 50%. Makanya wajib digabung dengan laporan induknya. Pertanyaan Ivani, Desika, Juliana sama saya punya ya, belum dijawab. Sama Sarila belum ya? Apa ya? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan Sarila. Penjelasan mengenai metode ekuitas ya. Itu yang pertama tuh laba ditahan. Laba ditahan adalah hasil dari perhitungan akumulasi akun laba dan rugi. Laba yang ditahan perusahaan dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Laba ditahan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pembiayaan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang kedua itu modal setoran. Nah, modal setoran terbagi menjadi dua, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Yuridis atau yang disebut juga dengan legal capital muncul karena adanya ketentuan hukum yang mengharuskan adanya sejumlah dana yang dipertahankan perusahaan untuk perlindungan terhadap pihak lain. Sedangkan modal setoran lain sering disebut dengan paid in atau surplus atau stok. Itu juga. Jadi itu kualifikasi. Ya, itu boleh. Saya masih agak bingung dengan jawaban itu.
Masih coba berpikir. Kalau menggunakan metode ekuitas itu di rentang berapa? Di rentang berapa kita harus memiliki sahamnya baru pakai metode ekuitas? Ada di bahan saya pertemuan 2 atau pertemuan 3 itu. Jadi sebenarnya cukup dari situ aja, jawabannya udah ada. Dari persentase jumlah saham tertentu. Di Google Drive coba dicek bahannya, pertemuan 2 atau 3. Jika kepemilikan atau kendali perusahaan itu terhadap anak perusahaan lebih besar 20%. Sampai dengan? Yang lain coba di Google kalau ada. Di Google Drive. Enggak, di Google biasa kalau 20 sampai berapa? 50. Ya, 50. Jadi kualifikasinya seperti apa yang bisa digunakan? Dilaporkan menggunakan metode ekuitas, ya salah satunya 20 sampai 50% kepemilikan sahamnya. Setelahnya baru yang tadi dijelaskan sama Winston ya namanya. Oke, Sarila. Oke. Lanjut. Iya. Fisika bulan Jumlah Ya. Kan tadi saya jawab yang tidak termasuk dalam comprehensive plan itu arus kas operasional Pak. Karena arus kas operasional itu dia tentang operasional termasuknya pendanaan perusahaan yang sudah akurat Pak. Kalau comprehensive plan ini kan ini yang belum direalisasikan atau kayak dia tuh belum akurat, alias masih dalam proses Pak. Hindari menggunakan istilah dalam proses atau yang belum direalisasikan. Itu sudah konsep yang benar-benar berbeda. Udah, saya jawab aja kalau gitu ya, daripada bingung. Cuman yang pertanyaan Juliana tetap jawab ya. Kenapa yang operasional yang kita tidak masukkan ke komprehensif lainnya? Operasional itu kan memang inti dari kegiatan perusahaan ya. Contohnya kita kemarin sering ambil contohnya perusahaan mie sama perusahaan tepung ya. Oke, kita misalnya lihat satu aja, perusahaan mie. Perusahaan mie itu kan produk utamanya apa? Mie-nya itu kan, entah mie goreng, entah mie apa gitu. Pokoknya mie, kalau itu yang dijual itu disebut sebagai pendapatan operasional. Tapi kan tidak hanya mie saja yang dia jual. Contoh, misalnya bahan baku tepungnya, misalnya pasti ada sisa itu. Barang-barang yang kita olah misalnya pasti ada sisanya, ada barang akhirnya atau barang residualnya. Itu kan tidak ada kaitan dengan mie, tapi itu bisa dijual lagi rupanya. Itu kan tidak termasuk operasional kita, bukan bisnis utama kita. Ingat, bisnis utama kita adalah menjual mie. Jadi sesuatu yang bisa dijual selain dari jual mie itu masuk ke pendapatan komprehensif lain. Bisa? Paham? Sesuatu yang bukan pendapatan utama kita itu masuk ke pendapatan komprehensif lainnya. Makanya kenapa arus kas operasional tidak masuk ke dalam
pendapatan kooperatif lain ya karena itu bukan bagian dari inti kegiatan utama perusahaan. Cukup jelas? Oke. Ada contoh lain lagi, perabot. Kalau perabot itu kan jelas jual meja atau kursi yang terbuat dari kayu misalnya ya. Ketika mereka mengasah kayu, itu kan ada kotoran-kotorannya kan? Serbuk kayu namanya ya. Serbuk kayu kan bukan inti dari bisnis perabotan kayu. Inti utamanya adalah menjual meja, kursi atau apapun itu yang terbuat dari kayu. Sisa serbuknya kan rupanya bisa dijual lagi. Tahu kan bisa dijual itu? Yang itu termasuk ke pendapatan kompresif lainnya. Contoh yang lain lagi, kita punya peternakan sapi. Yang kita jual apa kalau punya peternakan sapi? Daging sapi sama susu ya, itu produk utama. Tapi rupanya ada lagi yang bisa dijual dari sana. Ada yang tahu? Dari peternakan sapi selain daging sapi dan susu, apalagi yang bisa dijual? Kalau kita punya peternakan sapi, kotoran sapi. Kotoran sapi itu kan biasanya bisa dibeli oleh produsen pupuk, diolah jadi pupuk kompos ya. Menjual kotoran sapi itu juga termasuk pendapatan komprehensif lain, karena itu bukan inti bisnis usaha kita. Ini udah 3 contoh nih, harusnya udah cukup jelas ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Ya? Kalau misalnya inti perusahaannya banyak, gimana Pak? Seperti perusahaan Unilever Pak, ada Lifebuoy, Pepsodent dan lain sebagainya gitu. Lihat induknya dulu. Berarti itu termasuk induknya ya Pak? Kita lihat dulu induknya apa. Kita kasusnya kan seperti, yang kita bahas konsolidasi ini kan konsolidasi dalam bidang pendapatan komprehensif yang sekarang kita bahas itu adalah yang konsolidasi. Jadi kita lihat si induknya ini apa kegiatannya. Kalau induknya ini kebetulan bergerak di bidang investasi, dia kan bisa investasi ke semua bidang. Terserah dia kan, yang mau ke invest seperti tahu Warren Buffett, dia kan Berkshire Hathaway itu kan perusahaan investasi. Banyak sekali kan bidang jenis anak perusahaan dia. Kalau anak perusahaannya kebetulan bergerak di bidang investasi juga, itu jadi pendapatan utama dia. Tetapi kalau yang bukan, lihat dulu. Kalau dia memiliki sepenuhnya, berarti itu masih bisa dikatakan inti dia. Tapi kalau dia sahamnya kecil dan non pengendali, itu nanti akan dilempar ke pendapatan komprehensif lainnya. Lihat, kalau dia memang inti dan saham dia lebih besar dari 50%, atau dia dikatakan sebagai pengendali, itu jadi inti dari bisnis. Oke? Ada yang masih bingung? Ini kita bermainnya di logika. Jadi belajar akuntansi baik intermediate ataupun advanced accounting bukan hanya belajar hitungan akuntansi ya, tapi lebih kepada prinsip, metode, dan kegiatan bisnisnya. Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut terkait pembahasan barusan? Jika tidak ada, kelompok 3 lanjut jawab pertanyaan yang lain.
bedanya laporan laba rugi sama laporan laba rugi komprehensif. Nah, secara keseluruhannya itu hampir sama. Pendapatan dikurangi beban. Nah, cuman kalau di komprehensif itu dia itu hasil pencatatan itu perhitungan dan beban itu tidak dapat diukur secara terpercaya sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam laba rugi yang sama. Terus penghasilan yang dilaporkan itu akan berpengaruh terhadap metode akuntansi yang kita gunain. Kalau misalnya metode yang kita gunain itu beda, hasilnya juga bakal beda. Terus ada syarat-syarat tertentu bahwa penghasilan dan beban dapat diakui jika dihitung dengan baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang terakhir, perhitungan penghasilan dan bebannya itu harus membawa asas pertimbangan dari pihak manajemen. Betul nggak? Tadi bahas asas pertimbangan manajemen, berarti lanjut ke pertanyaan Ivani juga dong. Nyambung kan? Ya kan Ivani nanya itu tadi. Ya berarti lanjut. Saya mau coba menjawab pertanyaan dari Desika. Ya. Bagaimana jika suatu perusahaan memberi saham perusahaan atau anak perusahaan membeli saham dari pemegang saham dengan harga di bawah nilai buku? Jadi jika membeli saham dari pemegang saham dengan harga di bawah nilai buku, kemudian presentasi kepemilikan perusahaan itu akan meningkat, tetapi saham perusahaan itu pada nilai buku anak perusahaan juga meningkat. Jadi sama-sama meningkat. Berarti dari jauh. Ya cuman agak kurang nyambung. Oke, yang pertanyaan Juliana tadi berarti udah dijawab ya. Dari Juliana udah oke atau belum? Oke, ya. Laba rugi komprehensif dan laporan laba rugi yang biasa maksudnya itu ya. Laba rugi biasa ya berarti laba rugi dalam kegiatan operasional. Kalau yang komprehensif berarti yang selain di luar atau di luar operasional ya. Tadi udah dikasih contoh juga. Saya kasih contoh lain lagi deh, perusahaan kabel. Perusahaan kabel nggak mungkin, misalnya orang order kabelnya 100 meter dalam satu gulung biasanya kan kalau kabel. Apakah mungkin perusahaan betul-betul produksinya betul-betul pas 100 meter? Pasti berlebih dikit ya. Misalnya 100,7 meter. Misalnya kan bisa seperti itu ya. Tapi dia potongnya tetap nanti 100 meter. Sisa 0,7 meternya mau diapakan? Gak mungkin dibuang kan? Jual ke tukang lampu yang jualan lampu mobil. Lampu mobil kan butuh kabelnya pendek, tidak sepanjang itu. Paham? Kan bisa lebih murah belinya daripada dia harus beli yang 1 bang 100 meter. Itu kan sebenarnya produk residu kan? Itu juga termasuk komprehensif lainnya. Jadi contohnya sebenarnya banyak itu. Tinggal kadang memang nggak terpikir ya seperti itu, tapi memang faktanya sampah atau sisa residual itu pun sebenarnya bisa dijadikan pendapatan. Oke. Mengenai pertanyaan Desika tadi, pemegang membeli dengan harga di bawah nilai buku. Misalnya harga nilai bukunya 100 juta. Kita bisa beli dengan harga 80 juta. Nanti kita dapat diskon dong. Betul kan? Kalau ditanya bagaimana jika suatu perusahaan ini, ya bagus dong kita bisa beli di bawah nilai buku. Ya kan? Manfaat yang kita dapat sama, tapi harganya lebih murah. Lebih bagus atau lebih buruk? Ya udah itu jawabannya. Perusahaannya nggak rugi ya Pak? Kalau perusahaan yang menjual ya dia rugi. Terus pertanyaannya kenapa dia mau jual dengan harga rendah kan? Ini yang dia tanya nih perusahaannya atau Perusahaan yang beli atau perusahaan yang jual ini? Nah, perusahaan yang membeli saham dari pemegang saham. Ya untung dong. Kan dia membeli dengan harga diskon. Membeli saham atau membeli? Dia membeli. Dia kan membeli kan? Berarti menjual dong. Membeli. Membeli. Oh.
Itu kan dia ada dua pertanyaan itu. Yang satu dia memberi, atau yang satu lagi anaknya membeli. Itu satu pertanyaan atau dua pertanyaan ya? Satu. Ya udahlah, intinya kalau dia membeli berarti dia untung, karena dia beli harga diskon. Kalau dia memberi berarti giveaway namanya kan? Giveaway saham. Tadi Fani nanya kan, kenapa manajemen itu harus, atas manajemen itu harus ya ikut campur kan dalam laporan laba rugi komprehensif itu. Nah jadi kayak pada dasarnya laporan laba rugi komprehensif itu kan fungsinya untuk ini memprediksi tentang atas ketidakpastiannya arus masa depannya tentang kira-kira perusahaan itu untung atau enggak ya. Jadi kayak apa ya? Kalau kita udah sidang skripsi, menjawab pertanyaan yakinkan dulu jawabannya baru kita ngomong. Ya. Semester depan berarti kalian semester 5 ya. Nanti ada mata kuliah yang namanya metodologi penelitian. Di situ kalian akan belajar bagaimana cara membuat skripsi. Belajarlah baik-baik di sana. Mulailah tetapkan hati kalian mau pilih konsentrasi apa. Keuangan, pemasaran, atau SDM. Mau tahu yang mudah apa? SDM. SDM itu kan kita menilai manusia ya. Kalian semua sini udah pada kerja. Pasti objek penelitiannya kebanyakan tempat kerja masing-masing kan? Tempat kerja masing-masing tentulah udah tahu seperti apa orang-orangnya. Jadi ketika nanti menjelaskan bisa lebih mudah. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau semua SDM ya nanti semester 7 nggak ada pecah konsentrasi. Ini juga kelasnya. Tinggal pertanyaan Ivani berarti ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalian tutup dulu. Kelompok 4 presentasi dulu. Nah, kalian cari jawabannya. Silakan tutup dulu. Kelompok 4 udah hadir? Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata kita mohon maaf. Selamat malam semuanya. Habis kelompok 4 presentasi, pertanyaan Ivani langsung dijawab ya. Ini kelompok 4 sudah kirim tugas lewat WA, tapi di email belum ada nampaknya. Iya. Iya, kirim ke email ya. Emailnya tahu kan? Atau saya ketik ulang aja lah. Udah saya kirim emailnya ya.
Tessa yang mana? Oke, sebentar ya. Cindy. Wiliana. Serlin. Kevin Saputra. Andrew. Pakai kemeja ya, Andrew. Dulu waktu saya kuliah S1, ada mahasiswa teman sekelas saya itu datang kuliah untuk ujian pakai kaos, dosennya suruh balik ganti baju pakai alma mater baru boleh ujian. Kalau dulu ketat kali aturannya. Ya sebenarnya sekarang harus gitu juga, cuma nggak mungkin Andrew pulang lagi kan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami. Yang pertama, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini ada Cindy, Tessa, Andrew, saya Kevin Saputra, dan Angelina dan Briana. Itu NIM-nya Andrew kok nggak dimunculin? NIM-nya? Nggak ada. Nggak adil dong. Oke, lanjut. Yang pertama akan dijelaskan oleh siapa? Iya, di Word-nya memang Samsung tuh terakhir posisinya. Tapi kalau urutan di slide Samsungnya pertama.
Pertama, saya akan menjelaskan transfer inventaris Samsung Elektronik. Perusahaan teknologi Korea Selatan itu melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan setelah pesan chip meningkat. Peringkat tersebut digunakan pusat-pusat data untuk menghubungkan jutaan orang yang kini menghabiskan banyak waktu di rumah. Harap jaga ketenangan ya. Samsung menjadi salah satu perusahaan teknologi besar pertama yang melapor angka kuartal market. Laba Samsung untuk kuartal pertama tahun ini juga menjadi petunjuk tentang bagaimana pandemi COVID-19 berdampak pada industri elektronik global. Wiliana agak geser. Soalnya menghalang itu. Sebagai produsen chip memori, telepon dan perangkat pendukung lainnya, Samsung secara luas terekspos pada guncangan ekonomi COVID-19. Unit bisnis yang paling menguntungkan yakni proses sekonduktor mengalami lonjakan aktivitas online dari jutaan orang yang beraktivitas di rumah saja. Namun perusahaan dari gawai seluler dan elektronik lainnya memungkinkan kekurangan karena konsumen fokus pada hal-hal yang penting. Saham Samsung yang jatuh lebih dari 20% sejak puncak Januari 2020 naik menjadi 3,1% hari ini Selasa tanggal 7 bulan 4 2020. Jika pandemi berlanjut hingga semester kedua tahun ini, Raksa Teknologi itu meramalkan proyeksi pendapatan 2020-nya dengan persentase 2 digit. Pada saat yang sama, perusahaan chip memori mencatat peningkatan permintaan dan harga untuk DRAM dan memori flash yang digunakan di pusat data dan operator lainnya komposisi awan. Meskipun laba konduktor dampaknya akan meningkat karena kenaikan harga chip memori, divisi yang menjual produk jadi seperti IMNCE memungkinkan akan melihat penurunan pendapatan. Harga kontrak untuk modul server DRAM 32 GB sekitar 12% pada kuartal pertama. Berkat peningkatan permintaan untuk layanan online dari konversi video hingga e-commerce dan permainan, harga DRAM server dan SSD merupakan diproyeksikan akan terus tumbuh pada kuartal ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrew. Jadi laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dari satu atau lebih anak perusahaan, seakan-akan entitas individual tersebut adalah suatu aktivitas atau perusahaan konsolidasi. Diharuskan seperti itu. Jadi kegunaan laporan keuangan konsolidasi adalah menunjukkan kepentingan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang seperti pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lain ke induk perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari total sumber daya perusahaan, hasil gabungan yang berada di bawah kendali induk perusahaan, dan hasil pengelolaan sumber daya tersebut. Lanjut. Selanjutnya untuk keterbatasan laporan keuangan konsolidasi akan dijelaskan oleh Kami Andrea. Keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama adalah laporan keuangan konsolidasi. Hasil dari laporan keuangan konsolidasi masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan tidak diungkapkan kinerja atau posisi buruk dari suatu atau lebih perusahaan dan dapat disembunyikan oleh kinerja yang lebih baik dari perusahaan lainnya.
Yang kedua, tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan karena sebagian dapat disebarkan bagian induk perusahaan atas laba perusahaan. Yang ketiga, rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi gabungan rasio-rasio tersebut yang tidak mewakili perusahaan manapun dan yang dikonsolidasi termasuk itu perusahaan. Yang keempat, akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan berbeda digabung dalam konsolidasi bisa jadi tidak seluruhnya dapat dibandingkan. Inventaris adalah semua aset perusahaan yang berwujud maupun tidak berwujud yang bisa diolah akan menghasilkan keuntungan atau memiliki nilai tukar bagi perusahaan. Untuk jenis-jenis inventaris kita ada 3, bahan baku, yang pertama kedua barang proses, yang ketiga barang siap jual. Untuk bahan baku itu bisa dibilang bahan dasar yang dibutuhkan dalam memproduksi barang jadi yang siap dijual. Untuk barang dalam proses di industri manufaktur, bahan baku akan melewati beberapa tahap hingga akhirnya menjadi barang siap jual. Di dalam proses biasanya ada proses atau tahap quality control atau pemeriksaan kualitas. Untuk barang siap jual, finalisasi dari proses produksi adalah barang jadi yang siap dilempar ke pasar. Barang inventaris ini sudah melewati semua tahap produksi hingga pemeriksaan kualitas. Selanjutnya untuk menambah catatan inventaris bagi perusahaan itu akan dijelaskan oleh Desa. Manfaat pencatatan inventaris bagi perusahaan itu ada 6. Yang pertama itu transparansi dan akuntabilitas. Dengan cara tersebut dapat membentuk transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan dengan cara membuat pendaftaran inventaris kantor atau perusahaan. Kedua, menekan pemborosan. Nah, di sini maksudnya dengan pencatatan uang yang rapi dan teratur dapat memperlihatkan kebutuhan barang dalam waktu dekat dan juga jangka panjang sehingga tidak terjadinya kelebihan barang yang akan disediakan. Ketiga, mengamankan aset perusahaan. Data yang tercatat lengkap dalam daftar inventaris akan membantu perusahaan mengetahui kondisi dan juga jumlah dari aset atau barang. Yang keempat itu ada mengetahui kekayaan perusahaan. Dengan pendataan juga bisa menjadi dasar menghitung kekayaan perusahaan. Nah, di sini akan terlihat aset yang bergerak, tidak bergerak, atau aset terwujud dan juga aset yang tidak berwujud sehingga dapat dihitung. Yang kelima, memudahkan saat merestok. Melalui pendataan perusahaan dapat mengetahui persediaan pasokan bahan baku yang masih layak pakai atau kadaluarsa. Jadi bisa disesuaikan dengan kegunaan barang ataupun ketahanan barang tersebut. Keenam, meningkatkan layanan konsumen. Manfaat pendataan inventaris selanjutnya yang perlu diketahui selalu tersedia stok persediaan barang. Baik, untuk proses inventaris saya akan jelaskan. Nah, proses inventaris itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama mengumpulkan data aset, yang kedua penyusunan data aset, dan ketiga rekonsiliasi data. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit yang bagian pertama, yaitu mengumpulkan data aset. Nah, di tahap awal itu kita harus mengumpulkan data kekayaan praktis sebagai acuan atau sebagai pertimbangan dalam membuat sebuah inventory aset perusahaan. Lalu selanjutnya data tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori, contohnya seperti jenis atau lokasi barang. Nah, untuk yang kedua, penyusunan data aset. Nah, setelah data-data itu terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun data inventaris tadi. Ya, prosesnya tergantung dari banyak atau
data. Nah, untuk proses rekonsiliasi ini dilakukan untuk memastikan lagi bahwa data dan nilai aset sudah benar. Jadi untuk kepastian lah. Nah, langkah ini juga sekaligus untuk menekan kesalahpahaman dalam bentuk penilaian harga yang bisa berpengaruh pada penghitungan total kekayaan aset perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya contoh pembukuan inventaris sederhana. Pembukuan inventaris barang itu adalah pembukuan yang berisi catatan aset yang dimiliki bisnis usaha dari skala yang kecil hingga besar. Untuk membuatnya, ya catatlah setiap barang atau aset yang dibeli berdasarkan transaksi pembelian. Nah, untuk pembukuan inventaris barang ini akan membantu untuk menjaga dan mengendalikan aset perusahaan. Manfaat lain dari pembukuan inventaris barang seperti mempermudah pengawasan aset, menjaga atau mencegah barang agar tidak mudah hilang. 3. Mempermudah untuk melakukan pengecekan barang atau pemeriksaan barang. Yang keempat, mempermudah kegiatan mutasi atau penghapusan barang. Dan yang terakhir, kelima, bentuk pertanggungjawaban dengan memiliki bukti tertulis terhadap pengelolaan barang tersebut. Untuk kesimpulan, Untuk kesimpulan, perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan biasanya akan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi. Prinsipnya adalah penyajian laporan keuangan yang isinya gabungan dari laporan milik perusahaan induk dan entitas anak perusahaan dalam suatu laporan, sehingga seolah mereka adalah satu entitas. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan langsung di WA Group. Terima kasih. Oke, silakan kelompok berikan pertanyaan lewat grup WA. Sudah ada 2, 3. Kok dihapus? Pertanyaan Angelica, ini perlu dikonfirmasi dulu maksudnya apa. Tidak semua aset yang ditampilkan tersedia untuk pembagian dividen. Maksudnya seperti apa ya? Dividen itu kan ada 2, dividen kas sama dividen saham. Di wordnya di bagian mana ya? Saya belum nangkep. Nomor 2, Pak. Tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen. Berarti kan itu di bagian ekuitas. Karena sebagian dapat mencemarkan bagian induk perusahaan atas laba ini. Dia kan memang apa kan? Udah ada banyak. Boleh langsung jawab, Pak? Boleh. Saya Kevin Saputra akan menjawab pertanyaan dari Angelica. Yang pertanyaannya,
Mengapa tidak semua aset yang ditampilkan tersedia untuk pembagian dividen induk perusahaan? Jadi di situ udah ada jawabannya, karena sebagian dapat mencemarkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan, laporan keuangan konsolidasi terhadap perusahaan, tidak semua aset yang ditampilkan tersedia untuk pembagian dividen induk perusahaan. Berarti yang semua aset itu sama dengan semua saldo laba? Yang dijelaskan itu kan yang saldo laba. Saldo laba konsolidasi itu letaknya di mana kalau di neraca? Aktiva atau pasifa? Kan saldo laba tadi kan? Konsolidasi. Saldo laba konsolidasi itu letaknya di mana? Di aktiva atau di pasifa kalau di neraca? Kan neraca ada sisi kiri, ada sisi kanan. Sisi kanannya pasifa, sisi kirinya aktiva. Saldo laba itu di mana? Dia di pasifa itu. Pasifanya terbagi dua lagi. Liabilitas atau ekuitas. Utang atau modal kalau bahasa sehari-harinya. Saldo laba di utang atau di modal? Utang. Enggak lah. Modal berarti. Berarti di modal. Oke, saldo laba itu kan di modal posisinya. Terus kaitannya ke bagian aset apa di sini? Kan dia bilang tidak semua saldo laba konsolidasi. Berarti itu kan kita bicara posisi modal ya. Iya, Pak. Tapi tidak semua aset yang ditampilkan tersedia untuk bagian dividen. Dividen itu sendiri kan posisinya di modal. Kaitan ke asetnya di mana? Kan di sini tertulis tidak semua aset yang ditampilkan. Jujur saya agak bingung juga baca kalimat yang nomor 2 ini. Coba kalian pahami dulu kalimat yang nomor 2 itu biar bisa jawab dengan lebih baik. Kelompok 2, kelompok 5 belum ada pertanyaan.
Saya akan dari kelompok 4 menjawab pertanyaan Silvana. Kenapa pencatatan inventaris pada perusahaan dapat meningkatkan layanan konsumen? Karena salah satu manfaat dari manajemen inventaris adalah meningkatkan layanan kepada konsumen dengan selalu tersedianya stok persediaan barang. Jika sudah demikian, maka berarti konsumen dapat mengambil dicapai oleh organisasi. Kapan pun konsumen akan kemungkinan besar akan merekomendasikan produk barang dan jasa kepada orang terdekatnya. Dari Silvana gimana? Pencatatan inventaris dapat meningkatkan layanan konsumen. Jadi ketika konsumen nanya inventarisnya ada berapa, kita bisa langsung jawab karena pencatatannya rapi gitu ya. Makanya, oh rupanya ada banyak nih stoknya. Dan konsumennya kebetulan suka sama produknya. Langsung dia borong dong. Gitu ya. Sederhana aja, gak usah diperumit. Berarti pertanyaan Silvana udah dijawab. Silakan jawab pertanyaan yang lain. Felix ada nanya juga. Tunggu dulu. Pertanyaan Ivani tadi belum dijawab. Kemudian Felix mana? Oke, pertanyaan Felix itu sebelumnya sudah pernah ditanya oleh Desika saat pertemuan 3. Pertemuan 4, sorry. Jika sudah buat laporan konsolidasi, apakah perlu buat laporan keuangan biasa? Tidak. Laporan keuangan konsolidasi itu kan gabungan dari laporan keuangan biasa juga. Laporan keuangan biasa dari masing-masing anak digabung satu kan? Itu sudah ditanya dulu oleh Desika kelompok 5 kepada kelompok 1. Saya ada catat setiap pertanyaan kalian. Jadi pertanyaan dari Felix terpaksa dibatalin. Ya, karena udah pernah ditanya ya, bukan karena apa ya. Felix cari pertanyaan baru lah. Kelompok 2 juga belum kasih pertanyaan. Balik ke kelompok 3 tadi, pertanyaan Ivana gimana? Ivani. Jawab sekarang Pak. Ya. Jadi pertanyaannya Ivani kan tentang ini, kenapa harus ada task manajemen, ya kan? Jadi fungsinya itu kan laporan lebih komprehensif itu kan ini mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu yang dimana digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Ini membantu pemilik bisnis untuk memutuskan apakah mereka dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan dengan mengurangi biaya atau keduanya gitu. Udah Pak. Tapi perlu diingat ya, yang namanya komprehensif itu berarti bukan yang operasional ya. Berarti yang harus dipertimbangkan yang non operasional sifatnya. Oke. Dari Ivani udah oke?
Ya udah. Lanjut kelompok 4, jawab pertanyaan. Oke, itu Felix sudah kasih pertanyaan sama Safina ya. Apa, ada yang puasa di sini? Ini Pak. Belum makan siang Pak. Oh, halo Pak. Satu orang Pak. Mereka memang suka bercanda. Anak-anak ada yang bilang sendiri. Kelompok apa? Tapi dengan buka puasa tidak sanggup masalahnya. iya. Tapi belum makan Pak dari siang. Terakhir makan Masalahnya siang. minum aja Pak. Saya makan sekali. Nasinya semua. Suapan ya. Nah, kalau memang mau makan atau itu nggak apa-apa sih. Gak bawa loh Pak. Enggak itu. Santai saya dulu. Hah? Santai saya dulu. Harap jaga ketenangan semua. Oke. Ada pertanyaan Safina. Namanya siapa? Helen. Oke. Tujuan dari inventaris lingkungan itu yaitu menjaga sarana prasarana milik kantor, menggunakan kegiatan kontrol inventaris kepada penggunaan budget perusahaan, dan sebagai bahan pertimbangan untuk pengadaan atau pemeliharaan, membantu merencanakan, menyalurkan, memelihara dan menyimpan aset di kantor. Oke, itu kan kalau yang biasa ya. Kalau dalam hal konsolidasi, kenapa? Coba jawabannya dispesifikkan kalau dalam kasus konsolidasi. Jawaban tadi kan itu kalau perusahaan yang memang dia hanya sendiri kan. Kalau dia sudah konsolidasi, apakah ada yang lebih spesifik lagi tujuannya? Coba kamu kasih contoh sederhana tuh jawab itu. Harap jaga ketenangan ya, tolong. Ini supaya bisa jelas. Maka masing-masing perusahaan akan tetap mengumpulkan aset-aset perusahaan mereka agar tidak Pikirkan dulu. Jawab pertanyaan lain dulu, yang lain. Sekarang saya akan coba menjawab pertanyaan dari Henry. Yang pertama itu, ini satu soal tapi ada ABCD-nya ya. Pertanyaan pertama itu kan apa maksud dari transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, untuk transparansi definisinya bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi. Nah, akuntabilitas itu merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya untuk contoh dari transparansi itu pembacaan kas dalam pencatatan laporan keuangan. Kalau misalnya untuk akuntabilitas, contohnya itu laporan kinerja. Nah, ini laporan hasil kerja seseorang ataupun organisasi dalam melakukan pekerjaannya untuk mencapai tujuan. Sehingga laporan kinerja ini juga dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Dan pertanyaannya yang terakhir, apakah semua perusahaan perlu melakukan pencatatan inventaris? Kalau
inventaris itu kan menjadi sumber informasi yang terpadu bagi perusahaan supaya mereka mengetahui bahwasannya berapa jumlah aset ataupun barang yang mereka miliki, sehingga dapat pencatatan inventaris itu bisa memudahkan kegiatan kontrol inventaris terhadap penggunaan budget perusahaan, menjadi bahan pertimbangan untuk pengadaan atau pemeliharaan, membantu merencanakan, menyalurkan, memelihara, dan juga menyimpan aset yang dimiliki perusahaan sebagai pedoman untuk menghitung nilai kekayaan aset. Dari Hendy bagaimana? Oke. Dari pertanyaan Hendy itu kan bisa muncul pertanyaan baru lagi itu. Kalau pencatatan inventaris apakah harus transparansi dan akuntabilitas juga? Untuk perusahaan, instansi. Iya, maksudnya kan instansi kan pasti mencatat inventaris. Apakah itu harus transparan juga? Dan apakah harus akuntabel juga pencatatannya? Khusus inventaris. Khusus inventarisnya. Iya. Iya sih. Kok iya sih? Karena gini, karena di sini tulisnya memudahkan kegiatan kontrol inventaris terhadap penggunaan budget perusahaan. Yang harus dong tiap-tiap tahun. Kalau mengontrol itu kan berarti di akuntabelnya kan? Kalau transparansinya gimana? Cara jawabnya gini. Tadi kan kamu udah jelaskan pengertian transparansi. Tinggal dikaitkan aja ke inventaris. Keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi kepada pihak yang memberi informasi. Oke, itu pasti transparansi pemerintah yang kamu dapat definisinya. Oke, anggap kata pemerintah kita ganti aja dengan kata perusahaan ya. Oke, kaitannya ke inventaris bagaimana? Keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan informasi kepada inventaris. Kok kepada inventaris? Kebetulan udah jam 7, agak lewat dikit nggak apa-apa ya. Boleh lanjut yang lain dulu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Felix dari kelompok 5. Pertanyaannya, tujuan apa saja yang terjadi jika perusahaan mengeliminasi penjualan aset terhadap laporan keuangan konsolidasi? Jadi tujuannya itu untuk memberikan informasi dan menunjukkan laba rugi beserta posisi keuangan dari suatu unit perusahaan yang dikonsolidasikan yang sewajarnya nyata disajikan jika transaksi antar perusahaan itu tidak ada dengan menghiraukan jumlah dari aset transaksi. Oke, silakan lanjut. Pak, boleh saya tanya? Yang tadi Bapak bilang transparansi itu apa hubungannya dengan inventaris? Itu ya pertanyaan. Pencatatan inventaris apakah harus transparan? Apakah harus transparan? Jawabannya sih pasti harus, tapi alasannya apa?
Saya mau konfirmasi pertanyaan Stefani terlebih dahulu. Apakah inventaris memiliki sisi kelemahan? Maksudnya pertanyaan apa gini ya? Inventaris itu kan sebuah akun di neraca ya. Kelemahan apa yang dimaksud di sini? Ya itu dia harus dispesifikkan, maksudnya apanya. Apakah pencatatan inventaris punya sisi kelemahan, atau apakah pengorganisasian inventaris, atau apakah yang lainnya? Nah, itu dia. Tergantung yang nanya. Dia itu maksudnya gimana ya catatan inventaris, pencatatan inventaris. Pencatatan inventaris tapi dalam konsep konsolidasi ya. Karena kan kita di sini belajar konsolidasi gitu. Boleh? Kan pertanyaannya transparansi itu kenapa harus dilakukan di setiap pencatatan inventaris pada perusahaan? Menurut Desa itu karena kalau misalnya untuk transparansi itu bisa membangun kepercayaan antara anggota perusahaan, sehingga melalui keterbukaan semua anggota tim bisa saling percaya, tidak saling curiga. Jadi kalau misalnya contoh nih, mereka itu mengalami seperti kondisi darurat itu, mereka bisa menerima. Jadi kalau misalnya terjadi masalah itu nggak jadi masalah di dalam perusahaan lagi, perdebatan. Oke. Biar lebih gampang mengontrol semua aset perusahaan dengan baik. Boleh, gak apa-apa. Lanjut. Pertanyaan yang lain. Sambil kalian cari jawaban, saya jelasin sedikit tentang transaksi inventaris antar perusahaan ya. Merupakan hal yang umum ya, kalau induk perusahaan jual barang, anak perusahaan yang beli. Atau sebaliknya, anak perusahaan jual barang, induknya yang beli. Contoh paling sederhana, pabrik mie sama pabrik tepung yang kemarin saya jelasin di awal-awal. Kalau pabrik mie dia membeli tepung dari anak perusahaannya, tentu biayanya akan lebih murah kan? Pertanyaannya,
ketika si pabrik mie membeli tepung, itu kan dicatat sebagai pembelian ya. Ketika anak perusahaan menjual tepung, berarti anak perusahaan mencatatnya sebagai pendapatan atau penjualan. Sampai di sini paham? Yang satu dianggap sebagai penjualan, yang satu menganggap sebagai pembelian antar anak dan induk. Paham? Ketika dikonsolidasikan, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Apakah tetap muncul akun penjualan dan pembelian antar perusahaan itu? Cara menghiraukannya gimana? Jawabannya betul, dihiraukan. Cuman kata menghiraukan tuh agak kurang tepat. Tapi arahnya memang ke sana. Ayo. Logika berpikirnya gimana? Tidak percaya. Tidak percaya. Ya, maksudnya gimana ya? Tidak diperhitungkan. Ya kayak gini, kalau misalnya pemikiran yang Kalau perusahaannya berdiri sendiri, maksudnya gini, meskipun mereka satu grup perusahaan, tapi kan laporan keuangan awalnya pasti tersendiri ya, masing-masing dulu kan pastinya, baru dikonsolidasi. Ketika dia masing-masing, iya tetap ada penjualan, tetap ada pembelian ke pihak afiliasi namanya kan. Tapi ketika sudah digabung, istilah pembelian dan penjualan antar perusahaan tersebut sudah tidak ada lagi. Pada laporan konsolidasi, penjualan itu yang diakui hanyalah penjualan kepada pihak ketiga di luar pihak afiliasi. Indomie dan Bogasari itu satu grup kan? Ya. Punya Salim. Ketika Bogasari jual tepung ke Indomie, kalau Bogasari secara entitas dia mencatat, iya dia jual. Si Indominya iya dia beli. Ketika sudah dikonsolidasikan oleh grup Salim, transaksi itu sudah tidak ada. Logikanya gini, dia beli seharga 100 juta rupiah. Berarti Indomie beli tepung 100 juta dari Bogasari. Bogasari jual tepung 100 juta ke Indomie. Dia habis kan? Nol jadinya kan? Makanya yang seperti itu tidak diakui sebagai penjualan, tetapi hanya sifatnya perpindahan produk dari Bogasari ke Indomie. Makanya topik pembahasan kita apa? Judul besarnya transaksi inventaris antar perusahaan. Salah satu inventaris yang dimaksud adalah persediaan kan? Yaitu persediaan bahan baku. Bisa dipahami? Makanya hal yang seperti itu dia tidak diakui di laporan konsolidasi. Jadi ingat, yang diakui hanyalah penjualan ke pihak ketiga yang di luar afiliasi perusahaan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi belajar intermediate sama advanced accounting lebih kepada prinsip dan metode pengakuannya kan. Kita nggak usah terlalu fokus masalah hitungannya. Yang penting prinsip, metode, dan pengakuannya itu bagaimana. Khusus di advance berarti ketika dia masih berdiri sendiri sama ketika dia sudah digabungkan bagaimana. Bisa dimengerti semuanya? Nggak sulit kan belajar akuntansi? Setiap kali ditanya itu jawabannya ketawa. Oke, bisa jawab pertanyaan yang lain?
Kalau contoh kasus yang grup ini kan tentang Samsung ya, tadi dijelasin. Jadi Samsung itu kan induk usahanya sebenarnya perusahaan elektronik yang produksi berbagai jenis komponen dalam elektronik kan. Salah satunya chip, semikonduktor atau lain-lainnya. Semikonduktor itu sama chip itu kan banyak dipakai di TV, handphone dan lain-lain kan. Samsung kan banyak dia jual TV, HP, televisi dan lain-lainnya. Jadi ketika induk perusahaan memproduksi chip dan dibeli oleh anak usahanya yang produksi mesin cuci, televisi dan lainnya, ya sama kayak kasus Bogasari dan Indomie tadi. Bisa dipahami? Makanya contohnya Samsung udah tepat sekali itu di luar negeri. Kalau Indonesia ya seperti Indomie gitu. Ya? Boleh. Udah jam 7 lewat juga kan? Iya, Pak. Bahaya loh orang pulang malam. Kalau kesehatan inventaris kayak Pak itu contohnya kayak Indomaret itu Indomaret kan kayak melakukan pencatatan gitu biasa penjualan gitu. Jadi pas misalnya kalau Indomaret mau meningkatkan pelayanan di konsumen, mereka lebih banyak menyediakan stok yang dibeli sama konsumen. bisa. Bisa gitu. Ya. Ya, oke, silakan tutup. Sekian jawaban dari kami. Jika pertanyaan yang belum dijawab akan dilanjutkan di WA Group. Terima kasih. Oke, sebelum pulang saya absen dulu satu-satu ya. Oke, silakan duduk. Angelica, Sherlyn Angelina, Christina, Cindy, Desika Putriani, Desi Jessica, Felix, Fendi, Hendy Chandra, Ivani, Juliana, Kelvin Wijaya, Kevin Saputra, Kennedy So, Lydia Christine tadi izin ya, Meviana, Safina, Sarila, Stefani Wiliana, Tessa Octavia, Wilbert Bernardi, Wiliana. Tadi saya terbalik Wiliana sama Tessa, soalnya sama-sama baju biru muda. Saya hafal orang pakai warna baju. Jadi kalau minggu depan beda lagi warna bajunya udah nggak ingat lagi. Ya kalau BCA, hah? Namaku gak ada Bapak sebutkan. Nama kamu kan si Popinya telat waktu itu. Jadi di bawah posisinya. Wilson Wijaya. Oh ya, pindah. Winston Lai, Wirianto, Silvana, Ostaldo, Andrew. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua. Oke. Terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi hari ini. Saking serunya jadi sampai lupa waktu ya. Iya, Pak. Oke. Jawabannya nanti silakan lengkapi di grup WA bagi kelompok 4.
Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam.